Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kami dari penasihat hukum Babe Aldo mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kami baru malam ini bisa melakukan konferensi pers bersama dengan Aliansi Peduli Babe Aldo. Dalam poin-poin saat kami melakukan pendampingan saat Babe Aldo dilakukan pemeriksaan, kami telah mencatat poin-poin tersebut. Pertama-tama, kami menghadiri itu di saat itu panggilan pada pukul 10 pagi. Kami diperiksa sampai dengan jam 6 sore. Namun di awal-awal pemeriksaan pada saat itu tim dari kami ada juga yang tidak dapat masuk dan diusir oleh dari tim penyidik Krimsus Polda Kalsel saat itu. Yang kedua, kami sangat menyayangkan langkah-langkah penyidik yang mendadak mengubah status klien kami yang dipanggil pada saat itu sebagai saksi, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan klien kami jelas-jelas adalah insan pers yang mana bertugas mengumpulkan informasi dan mengumpulkan data-data, dan karyanya itu mempertanyakan kepada masyarakat banyak terkait konten-konten yang sedang saat ini diinvestigasi oleh Babe Aldo. Kemudian kami juga sangat menyayangkan sikap penyidik saat itu. Kami ingin menyampaikan bahwa kami akan menghadirkan Himpret, redaksi dari CNews yang merupakan lembaga naungan dari Babe Aldo dalam melakukan investigasi sebagai jurnalistik. Namun pihak penyidik mengatakan saat itu adalah akan disesuaikan dengan jadwal mereka, padahal itu adalah kesempatan kami untuk menghadirkan saksi saat itu. Beberapa jam setelah pemeriksaan, dari jam 6 kami setelah melakukan mendampingi beliau pemeriksaan, langsung ditetapkan tersangka setelah jam 7 malam. Kurang lebih 2 jam atau 1 jam setelahnya. Ini menjadi lucu bagi kami sebagai penegak hukum. Apakah ini ada pesanan atau bagaimana terkait kasus ini? Karena tidak ada kesempatan bagi Babe yang kami dampingi untuk istirahat. Tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan-sanggahan. Bahkan Babe pun mempertanyakan alasan terkait ditetapkan sebagai tersangka, namun dijawab seadanya, dan tidak ditunjukkan fakta-fakta bahwa Babe Aldo dinyatakan tersangka dengan 2 bukti yang cukup. Dan saat itu penggeledahan baru diserahkan, penangkapan baru diserahkan, pemberitahuan baru diserahkan dalam 1 hari. Kapan gelar perkara? Kapan undangan-undangan, kapan pemberitahuan itu dilaksanakan? Karena secara prosedur penetapan tersangka banyak hal-hal yang harus disiapkan. Apalagi ini adalah undang-undang ITE, undang-undang spesialis. Tidak sembarang orang harus dikenakan dengan pasal seperti ini. Seperti itu. Apa yang disampaikan oleh salah satu rekan kita dari tim hukum untuk mengawal kasus Babe Aldo itu sudah komprehensif ya. Tapi kami sebagai penasehat hukum akan melakukan upaya-upaya hukum terkait dengan perlindungan hak-hak Babe Aldo yang hari ini kami menganggap ada dugaan upaya kriminalisasi terhadap Babe Aldo. Tadi dijelaskan
proses ya pemeriksaan jadi dipanggil sebagai saksi kemudian jadi tersangka tanpa pemanggilan sebagai tersangka pemanggilan pertama atau kedua, ini juga sangat mengecewakan ya bagi kami sebagai penasihat hukum. Bahkan tadi disebutkan tidak memberikan ruang kepada penasihat hukum untuk menghadirkan saksi ya, dan seharusnya ini semua harus berimbang, dan kami melihat hak-hak kami itu tidak kita dapatkan dalam proses pemeriksaan itu yang membuat kami kecewa sebagai penegak hukum. Sementara paradigma dari KUHP kita ini seharusnya memberikan ruang-ruang itu, ruang-ruang bagi Babe Aldo untuk melindungi hak-haknya. Jadi kami juga menduga jangan-jangan ya ada motif di belakang ini, karena kita masyarakat Kalimantan Selatan semenjak kedatangan Babe Aldo luar biasa pengaruhnya, bahkan banyak kasus-kasus yang kemudian terungkap dan terselesaikan. Nah, kita menduga jangan-jangan ada motif, ada kaitannya terkait dengan hal ini. Jadi seharusnya bagi kami sebagai penasihat hukum, orang-orang seperti ini seharusnya bukan mendapatkan pemeriksaan kemudian ditetapkan tersangka kemudian ditahan, melakukan penangkapan dan penahanan, tetapi harusnya diberikan penghargaan yang besar kepada dari negara itu sendiri gitu. Jadi saya berikan atensi terkait dengan penegakan hukum, jangan main-main deh terkait dengan proses penegakan hukum kita gitu. Jadi kalau Anda main-main terkait dengan proses hukum, masyarakat akan mengawasi terkait dengan tindakan-tindakan yang menurut kami ini sangat aneh. Jadi kami akan melakukan upaya-upaya hukum untuk memperjuangkan hak-hak Babe Aldo. Kami juga tadi tim hukum meminta maaf kepada masyarakat. Baru hari ini kami berkesempatan untuk menyampaikan terkait dengan kondisi sekarang, perkembangan kasus Babe Aldo, karena kami mempersiapkan hal-hal untuk memperjuangkan Babe Aldo sampai kapanpun ya. Dan terima kasih juga sama teman-teman yang juga berhadir dari Aliansi Peduli Babe Aldo, hadir juga untuk memberikan atensi yang sama silakan dari teman-teman. Baik, saya menyambung mewakili sebagai tokoh masyarakat Kalimantan Selatan. Hari ini kami berkumpul bersama perwakilan Aliansi Peduli Perjuangan Babe Aldo untuk memberikan dukungan mental yang sebisa mungkin kami upayakan melalui pernyataan di kesempatan kali ini. Saya melihat sebagai sosok seorang habaib yang tadinya beliau hidup di Jakarta, kemudian jiwa aktivisnya terpanggil untuk ke Kalimantan Selatan, karena di Kalimantan Selatan ini terindikasi banyak hal-hal yang harus diselesaikan dan harus diungkap. Karena itulah Babe Aldo dalam hal ini terpanggil untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Selatan. Seperti yang kita ketahui, banyak kasus-kasus yang berhasil dibantu untuk dibedah oleh beliau. Yang baru-baru ini yang sangat kami rasakan manfaat dari perjuangan beliau adalah tentang kelangkaan BBM, tentang mafia-mafia BBM, tentang perlindungan dari tanda kutip oknum-oknum nakal terhadap mafia-mafia BBM. Itu sangat kami rasakan, dan alhamdulillah di Kalsel ini sejak ada
aksi yang dimotori oleh Babe Aldo ini, SPBU nakal sekarang sudah relatif berkurang, dan itulah kenapa kami, terutama saya pribadi mewakili tokoh Kalimantan Selatan yang saat ini memerlukan sosok seperti Babe Aldo, itu kami menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan beliau. Dengan sekarang kondisinya yang ditetapkan sebagai tersangka dengan proses yang sangat singkat, itu saya pribadi akan berusaha mengawal rekan-rekan sebagai penasihat hukumnya. Saya sebagai tokoh masyarakat yang mendukung, insya Allah akan kami galang kekuatan untuk mendukung kebebasan Babe Aldo. Dan mungkin dalam waktu yang relatif singkat akan kami upayakan hal-hal tersebut sebagaimana porsi kami masing-masing. Saya dari redaksi C-News ID menyampaikan kepada masyarakat bahwa sebelumnya redaksi kami pun sudah mengupayakan untuk mengirimkan memorandum kepada pihak Polda Kalimantan Selatan. Dan memorandum itu ditembuskan ke Dewan Pers dan juga ke Ditkum Mabes Polri. Dan yang kami herankan, sebelum memorandum itu dijawab, sudah ada pemeriksaan kedua terhadap Babe Aldo. Dan saat pemeriksaan pun saya hadir di situ karena diminta untuk sebagai saksi, tapi ternyata ditolak oleh pihak Polda. Jadi dalam hal ini saya melihat ada cacat prosedur dalam pemeriksaan jurnalis kami. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ini akan terus diperjuangkan oleh teman-teman dari tim hukum dan juga akan disuarakan oleh teman-teman dari aliansi. Semoga kedepannya kebebasan pers tetap terjaga di Indonesia. Amin, amin, amin. Kami, masyarakat Kalimantan Selatan, mewakili Aliansi Peduli Perjuangan Babe Aldo, mendesak kepada segenap pendidik Krimsus Polda Kalsel untuk segera membebaskan Babe Aldo. Bebaskan Babe Aldo. Bebaskan!